Bagaimana sih cara bikin sebuah gerobakan yang awalnya kecil ya bisa muncul di berbagai macam kota, di berbagai macam titik hingga skala nasional? Penasaran? Tonton video ini sampai selesai. Kawan-kawan, mungkin Anda pernah melihat dan sering melihat di jalanan yang sering kali Anda lewat ke sana gitu ya. Ada sebuah gerobak kecil, tapi itu gak cuma ada di situ doang ya. Tapi setiap ke kota ini itu muncul, di setiap kota ini itu muncul, dan ada di mana-mana. Mungkin Anda mengira itu cuannya kecil ya, karena ngelihatnya tadi paling receh. Belanja produknya harga 12.000 gitu ya. Ya paling sebulan katakanlah sehari omsetnya misalkan 2,5 juta. Itu dari satu gerobak. Anda lupa pengalinya berapa. Nah, maka kawan-kawan semua, kalau Anda tertarik nih ya mendalami sebuah bisnis gerobakan yang bisa menghasilkan di angka miliaran, walaupun awalnya gerobakan, video ini kudu ditonton sampai selesai. Pertama kawan-kawan, kenapa sih gerobakan itu bisa jadi besar? Menurut data BPS 2023, lebih dari 90% pelaku usaha UMKM gitu ya di Indonesia gitu ya, itu adalah UMKM. Artinya menengah ke bawah gitu ya, yang skalanya kecil, tidak langsung jeder gede gitu. Modalnya pun kecil. Dan ini sejalan dengan apa yang jadi di gerobakan. Gerobakan mungkin harga gerobaknya sendiri 1,5 juta gitu ya, atau 2 juta atau 3 juta gitu ya. Modalnya under 10 juta itu bisa jualan tuh, jualan tahu, jualan cemilan ya, jualan minuman gitu. Itu sangat mungkin banget. Dari total 64 juta UMKM hanya sekitar 3% yang berhasil naik kelas ke level nasional. Artinya banyak di antara mereka yang berguguran. Bahkan mungkin Anda sering temukan ketika teman Anda, guru Anda, pedagang di tempat Anda yang hari itu Anda masih sekolah dulunya, sekarang Anda sudah dewasa, beranjak dewasa, tiba-tiba pas Anda mudik, itu orang kok masih jualan aja gitu ya. Ini antara stabil, stagnan, stuck atau gimana gitu kan. Kenapa? Tadi mindsetnya mungkin tidak bertumbuh dan berkembang. Dia cuma sekedar dagang dan dia masih stay tetap UMKM. Ya nggak skala nasional gitu ya. Nah, banyak brand besar mulai dari gerobakan kawan-kawan. Masalahnya adalah banyak yang bandek di situ-situ aja karena nggak tahu strateginya seperti apa untuk bisa naik kelas. Anda perlu tahu gimana cara melakukan eksekusi dan juga strateginya. Gitu ya. Strategi bertahap dari gerobak ke nasional. Tentunya kawan-kawan semua, Anda perlu punya namanya produk jagoannya dulu. Produk penetrasinya dulu nih. Mau mainin produk apa? Jagoin satu produk dulu aja. Ya, bukan hanya banyak produk. Anda seringkali UMKM itu kadang palu gada ya. Pokoknya ini saya jualan kebab, jualan pizza, jualan minuman, jualan jus, segala dijual dalam satu gerobak. Nah, ini Anda ini diingat sebagai apa? Maka fokus ke satu dulu. Kalau Anda memang jagoannya di katakanlah es teh, jualan es teh dulu. Kalau Anda jagonya di kebab, jualan kebab dulu. Jangan macam-macam dulu. Es teh apa? Itu banyak di luar sana yang itu doang awalnya. Tapi merembak, yang melebar kemana-mana ya. Poinnya adalah penetrasi dengan produk penetrasi juga. Namanya penetrasi kan. Produk penetrasi Anda apa? Fokus satu, kuatkan positioningnya. Spesialis apa gitu deh. Oh, spesialis bumbu apa? Spesialis masakan apa? Spesialis yang memang rasa apa? Apa yang kedua kalau semua? Bangun identitas brand dari awal. Gerobakan bukan berarti nggak mikirin brand identity ya. Jadi sedari awal kalau memang gerobak Anda warna merah, kuning ya itu terus. Kalau memang gerobak Anda warnanya kuning dan juga hijau, ya begitu terus. Gitu ya. Emang ada ya kuning hijau ya? Pokoknya gitulah. Pikirkan sedari dini. Salah satu brand gerobakan, mungkin Anda tahu namanya Fried Chicken, namanya Sabana Fried Chicken. Dari awalnya itu adalah tenda kaki lima, sekarang jadi ribuan cabang. Saya pribadi pernah diundang sama ownernya untuk ngisi pelatihan di mereka. Ya bagaimana cabangnya di mana-mana, gitu ya. Berawal dari gerobakan. Tapi mikirin brand identity-nya sedari awal. Apa saja yang harus dilakukan juga selain itu kawan-kawan semua? Upgrade sistemnya. Bukan cuma sekedar fisik, tapi juga bikin SOP-nya, catatan-catatan keuangannya, laporan keuangannya, ajarin pegawainya, ya. Gerobak boleh aja bisa kecil, tapi pikiran kita harus besar. Gak mungkin perusahaan bisa bertumbuh kalau leadernya, ownernya nggak bertumbuh. Gak mungkin leader ataupun owner bertumbuh kecuali mindsetnya bertumbuh. Nah, maka salah satu kebertumbuhannya apa? Anda harus punya sedemikian rupa sistem dan tim. Sistem SOP, KPI, target, catatan-catatan, laporan-laporan ya. Nah, pertanyaannya adalah Anda sudah punya itu atau belum? Kalau belum, bikin dulu, baru nanti di scale up ya. Apalagi, manfaatkan teknologi dan sosial media. Sekarang eranya TikTok. Gunakan TikTok untuk memviralkan gerobak Anda di pertama itu. Awal-awal viral rame itu, orang ngantri gitu ya, bermenit-menit, berjam-jam gitu. Nanti kalau udah ngantri, Anda buka di tempat lain. Tentu ada cara sendiri kalau Anda membuka di tempat lain, risetnya. Intinya apa teman-teman semua? Ini harus Anda pikirkan sedari awal. Ya Anda jangan lihat cuma sekedar gerobakannya. Tapi dari gerobak inilah Anda bisa dapat miliaran. Pengalihnya coba Anda hitung. Misalkan, dalam satu gerobak, omset Anda 5 juta. Dalam satu bulan. Kalau Anda punya 100 gerobak, itu artinya dalam sebulan Anda punya omset dari 5 juta dikali 100. 500 juta. Nah itu kalau 100, kalau 1000, 5 miliar.
Nah itu mainnya kecil-kecil tapi banyak gitu ya, daripada gede tapi cuma 1-2 cabang. Walaupun memang punya seni tersendiri pada saat mengelolanya. Jadi jangan remehkan cabang kecil gitu ya. Saat saya membuat salah satu pengembangan dari brand kita, dari Unabu Group, kita awalnya punya Donatsu. Donatsu itu 28 cabang. Beberapa cabang kita pindah ke Bekasi gitu ya. Yang menarik adalah di Bekasi kita melakukan sebuah diversifikasi produk. Yang awalnya jualan donat, sekarang jualan juga cake siram. Yang jualan juga sekarang jus gitu kan. Di cake siram kita namakan kekisu gitu kan. Yang di jus namanya adalah furutsu. Sebelum kita akhirnya meleverage ke nasional, kita cek dulu di Bekasi. Kalau memang demand-nya bagus beras sekian minggu, sekian bulan, wah bagus nih. Diterima oleh pasar, masukannya banyak, gas. Karena dulu yang dilakukan di Unabu, di dalam Donatsu juga demikian. Bahkan kita sangat-sangat tidak terburu-buru untuk pengembangan. Banyak di luar sana pada saat bikin sebuah brand, itu hajar awalnya kecil, gerobak sederhana, ukuran kecil, sekarang hilang. Cek coba tuh, saya gue sebut lah, ada brand minuman yang wah ratusan cabang cepet hilang, sepi sekarang. Ya bener gak? Ada yang ngalamin kayak gitu gak? Pernah lihat gitu? Nah kita nggak mau begitu. Makanya gerobakan ini walaupun awalnya gerobak dibangun atas dasar fundamental yang kuat. Kalemnya, riset pasar, cek, oh bener, begini nih, maka bikinlah begini. Setahun nggak menyampai ratusan cabang, mungkin cuma 40 cabang, mungkin 30 cabang, tapi fundamental. Mindset apa saja yang harus dimiliki pada saat kita pengen sukses untuk mengubah gerobakan ini menjadi miliaran, omsetnya kawan-kawan. Yang pertama adalah pikiran jangka panjang. Kalau saya tanya, 5 tahun ke depan, mau punya outlet berapa? 10 tahun ke depan, mau punya outlet berapa? Banyak di antara kita nggak pernah mikirin itu. Bahkan saya pernah ketemu seorang pengusaha asal Garut, saya tanya, kalau misalkan untuk dapat 1 miliar per bulan butuh berapa outlet? Kalau 10 miliar butuh berapa outlet? Bukan omsetnya, net profitnya. Bingung, nggak bisa, lah gimana? Saya boro-boro mikirin 10 miliar net profit. Nggak growth mindset, nggak mikir jangka panjang, nggak visioner. Nah maka itu pikirkan dari awal. Kecil itu bukan lemah, tapi lincah. Kalau Anda sekarang kecil-kecil ini gerobak, Anda nempel di sebuah tempat, case-nya nggak rame, Anda bisa pindah. Kalau Anda bikin gede, jeder misalkan, sepi nih, udah. Kontrakan rumah, tempat kantornya, outletnya setahun, nunggu setahun pula gitu kan. Kalau Anda kecil, gak laku nih sebulan, pindah, geser, dan balik lagi. Pada saat geser pinpointnya, tempat lokasinya harus by riset juga. Yang ketiga apa? Naik kelas itu bukan soal tempat, tapi game, ya, cara main. Walaupun itu kecil, ya, tapi ini bisa sangat besar. Manfaatnya, omsetnya, ya, profitnya, income-nya. Bermula dari apa? Memperbesar kapasitas kita. Biasanya lack of capital, nggak ada modal untuk pengembangan, kompetensi, kemampuan dalam mengembangkan dari segi capacity, dari segi produksinya. Maka yang saya lakukan ketika dulu saya masuk sebuah perusahaan gitu, saya tanya, ini kapasitas produksi berapa banyak? Kalau masih kecil, jangan dulu saya masuk. Karena saya bisa kalau udah masuk mainnya scale up langsung gitu kan. Karena saya punya exposure, impresi yang cukup besar. Nah kalau misalkan dia, Kang, saya insya Allah udah aman, ini ketersediaan produk bisa nyampe di angka 50.000 pieces, 100.000 pieces, ya udah kita gas ke. Mulai dari pikiran kita, cara main kita mengembangkan bisnis tersebut walaupun awalnya gerobakan. Jadi jangan remehkan dagangan kecil. Asalkan konsisten, kita insya Allah bisa jadi kaya raya. Gitu teman-teman ya. Kalau misalkan Anda suka dengan video ini, jangan lupa untuk di-like ya, jangan pelit like ya. Dan pastinya apa? Share video ini ke teman Anda, ke tim Anda, terutama mungkin juga itu ada yang membutuhkan ya, sebagai jadi bahan untuk belajar gratisan buat Anda semua. Dan kalau Anda punya request khusus untuk video tip bisnis, komen di kolom komen, dan jangan lupa subscribe juga ya. Walaupun di subscriber udah 60.000 orang, intinya itu teman. Sampai jumpa di video berikutnya.